Warga desa Tapos, Tanggerang, Banten heboh setelah ada seorang remaja tak dikenal menitipkan bayi yang baru dilahirkannya di kamar mandi warga karena takut diketahui kedua orang tuanya. Bayi perempuan mungil dengan ari-ari masih menempel di tubuhnya ini dititipkan pelaku kepada warga sambil berjanji akan mengambil kembali bayinya. Lantaran bayi tak kunjung diambil kembali, ketua rukun warga pun akhirnya berinisiatif melaporkan penitipan bayi ini ke polisi. Ibunya melahirkan jam 1 malam di rumahnya. Karena dia ketakutan orang tuanya, akhirnya bayi tersebut pagi-pagi atau subuh-subuh dititipkan di daerah Tapos. Sementara di Jawa Timur, warga desa Sumur Mati, Probolinggo juga digegerkan penemuan bayi laki-laki di tengah ladang jagung. Diduga bayi yang baru dilahirkan itu sengaja dibuang oleh orang tuanya sendiri. Bayi ini ditemukan pertama kali oleh warga setempat saat hendak memupuk tanaman jagung miliknya. Saat ditemukan, bayi tersebut terbungkus sarung dan jaket bayi serta dalam kondisi sehat, lengkap dengan ari-arinya. Ini nangis itu, yung istri nemu bayi itu, dimapain yuk sama saya ya. Ayo diambil saya laki-laki, saya ada punya cucu laki-laki, dibawa sama saya. Bayi yang dibuang umumnya terjadi karena hasil dari perbuatan zina. Orang tua bayi tersebut merasa malu jika ada orang yang mengetahui tentang bayi tersebut. Sehingga untuk menyembunyikan kesalahannya, ia membuang bayinya. Sanksi sosial bagi orang yang melahirkan di luar nikah memang cukup keras. Anak yang terlahir seperti itu dicap anak haram. Bahkan ada yang menyebutnya dengan sebutan lebih kasar, anak jadah. Padahal anak yang terlahir ke dunia ini semuanya sama. Baik anak yang terlahir dari hasil pernikahan atau di luar nikah, sama-sama suci, tidak punya celah, apalagi dosa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap yang dilahirkan terlahir di atas fitrah, maka kedua ibu bapaknya lah yang menjadikannya sebagai Yahudi dan menjadikannya sebagai Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Imam Nawawi menjelaskan, kalimat terlahir di atas fitrah dalam hadis ini bahwa setiap anak terlahir dalam keadaan siap untuk menerima Islam. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan seorang bayi yang terlahir dari hubungan zina dengan bayi yang terlahir dari pernikahan halal. Keduanya adalah hamba Allah yang kelak jika menjadi manusia yang akil balik, wajib menjalankan syariat dan ajaran Islam. Oleh karena itu, anak yang terlahir dari hubungan gelap atau kehamilan di luar nikah tak membuat status anak di sisi Allah berubah. Anak bayi dari kelahiran pasangan wanita dan pria, apapun penyebabnya, di sisi Allah tetaplah sama. Dia tetaplah seperti layaknya bayi lain dari hasil pernikahan pasangan suami dan istri. Sebab, semua anak manusia terlahir ke dunia ini tidak menanggung beban dari kedua orang tuanya. Dia terlahir sesuai fitrahnya. Islam melarang perbuatan zina. Cara Allah menetapkan larangan ini berbeda dengan pelarangan dosa lain seperti membunuh, meminum khamr, dan mencuri yang larangannya ditetapkan secara langsung ke objek perbuatannya. Sementara perbuatan zina, Allah melarangnya dengan bentuk kata yang tidak langsung ke objeknya, yaitu dengan cara mengharamkan untuk mendekatinya. Logikanya, jika mendekatinya saja sudah berdosa, lalu bagaimana dengan melakukannya? Bukankah lebih besar dosanya? Hal ini dimaksudkan sebagai antisipasi agar perbuatan zina tidak dilakukan manusia yang sudah barang tentu akan mengakibatkan kehamilan dan kelahiran di luar nikah. Terlahirnya anak di luar nikah bukan kehendak dan kemauan sang anak. Jika ditelusuri lebih jauh, siapa yang bertanggung jawab atas kelahirannya? Tentu hal itu murni kesalahan dan dosa pasangan yang melahirkan, yaitu ayah dan ibu kandungnya. Dengan demikian, anak yang terlahir dari hubungan di luar nikah tidak mungkin menanggung dosa dari perbuatan zina yang dilakukan kedua orang tuanya. Dalam Islam tidak berlaku dosa keturunan.